Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lada Feryadi dengan NIM 236500063. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, yaitu materi 3 tentang latar belakang dan landasan UU IT. Pertama yaitu pencapaian pembelajaran, di mana memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber, menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Selanjutnya, apa itu hukum cyber atau sebenarnya cyber law? Hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lain, yang pertama yaitu hukum teknologi informasi, yang kedua hukum dunia maya atau disebut dengan virtual world law, yang ketiga hukum mayantara. Cyber ini dia mencakup sangat luas, tidak hanya kejahatan, tetapi juga e-commerce, hak cipta, dan tanda tangan elektronik dan lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup hukum cyber. Yang pertama, hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup regulasi kegiatan digital, di mana transaksi elektronik, e-commerce, banking, kontrak digital kontrak, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik. Yang kedua, perlindungan hak, di mana hak kekayaan intelektual digital, hak cipta software, musik, film digital, paten teknologi informasi, merek dagang dan domain website, perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, perlindungan konsumen digital. Setelah itu yang ketiga, kejahatan digital. Ruang lingkup hukum cyber dalam kejahatan digital. Cybercrime, tidak pidana cyber, hacking, tracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, carding atau pencurian kartu kredit. Yang keempat yaitu aspek teknis dan keamanan. Yang pertama, standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, digital forensik atau pembuktian digital. Yang kelima, etika dan tata kelola internet, dimana regulasi konten internet, pengaturan nama domain, netralisasi jaringan. Selanjutnya, pendekatan keamanan cyber. Yang pertama yaitu ada 3 pendekatan keamanan cyber, yaitu aspek hukum regulasi, aspek teknologi atau disebut dengan pengamanan sistem, aspek sosial budaya, etika atau sebenarnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya, mengapa disebut cyber? Karena cyber atau maya sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya yaitu membantu pembuktian dan penegakan hukum. Secara analogi, dia seperti aliran listrik, tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Selanjutnya, sejarah hukum cyber di Indonesia. Sejarah hukum cyber di Indonesia masuk pada era praregulasi atau 1980 sampai 1998, di mana masa awal kejahatan komputer. Yang selanjutnya, era transaksi reformasi dari 1998 sampai 2008, di mana kebangkitan internet dan awal regulasi. Yang ketiga itu era UUT, di mana dari 2008 sampai 2016 dia melakukan konsolidasi regulasi. Yang keempat yaitu era revisi UUT dari 2016 sampai sekarang ini, di mana hukum cyber di Indonesia sudah sempurna. Setelah itu perkembangan kelembagaan dan
Yang keenam, perkembangan regulasi komplement. Selanjutnya yaitu era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998, di mana masa awal kejahatan komputer. Menurut Muhammad Budi Satrio 2021, dalam evolusi cyber law di Indonesia periode ini ditandai oleh adanya teknologi terbatas di mana komputer mainframe hanya di institusi pemerintahan dan perusahaan besar. Kedua, kasus perdana 1983, di mana manipulasi data keuangan di lembaga pemerintahan atau sebelum. Yang ketiga yaitu regulasi di ad hoc, di mana menggunakan KUP dengan interpretasi ekstensif. Yang kelima yaitu kapasitas investigasi 0, di mana polisi tidak memiliki unit khusus teknologi. Keenam, kasus-kasus penting. Ketujuh, 1985 pemalsuan data gaji pegawai negeri via komputer. Kedelapan, 1990 manipulasi sistem perbank awal bank pemerintahan. 1998 pelanggaran hak cipta sosial komersial pertama. Yang kedua selanjutnya itu yang kedua era transaksi reformasi 1998 sampai 2008, di mana kebangkitan internet dan awal regulasi. Perkembangan infrastruktur diantaranya yaitu laporan APG atau disebut dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia yang mencatat 1998 internet komersial mulai berkembang pasca krisis ekonomi. 2000 pengguna internet mencapai 2 juta orang. 2005 ledakan warnet internet di seluruh Indonesia. 2008 pengguna internet 25 juta, 10% populasi. Selanjutnya yaitu era transaksi reformasi. Selanjutnya yaitu regulasi pendahulu UIT Dermawan 2009. Dalam regulasi teknologi informasi di Indonesia mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, di mana pasal 1 yaitu internet sebagai bagian telekomunikasi, pasal 22 larangan akses tanpa hak dan keterbatasan fokus pada infrastruktur bukan konten. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, di mana pasal 72 ayat 3 sanksi pembajakan program komputer. Selanjutnya implementasi minim akibat budaya pembajakan. Setelah itu Peraturan Bank Indonesia Nomor 58 PBI 2003, transaksi di mana transaksi elektronik perbank, dasar hukum bank awal. Selanjutnya yaitu inisiatif civil society, di mana laporan ICT tewas 2006, yaitu dari 2003 Lokakarya Nasional pertama Cyber Law di Indonesia. 2005 rancangan akademis IT oleh konsorsium universitas. 2007 DPR mulai pembahasan RUT. Yang ketiga yaitu era UT dari 2008 sampai 2016, di mana konsolidasi regulasi, di mana proses legislasi 2008 mencatat paripurna DPR 21 April 2008, di mana penyusunan Pansus DPR bersama pemerintah, Depkominfo, Depke, debat kritis. Yang pertama yaitu pasal multitafsir, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, kebebasan berekspresi, kekhawatiran aktivis dan akademisi. Ketiga, implementasi 2 tahun sosialisasi nasional, implementasi dan kontroversi. Data SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network, di mana 2010 sampai 2015 100 lebih kasus pidana berdasarkan UU ITE. Kedua, demonisasi, di mana 70% kasus terkait pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Ketiga, tren, di mana peningkatan 300% kasus tahun 2013 sampai 2015. Selanjutnya, studi ICJR atau sebenarnya Institute for Criminal Justice Reform 2015, mana pasal paling problematik yaitu 27 ayat 3, 28 ayat 2, 29. Selanjutnya, dampak chilling efek, menurunnya kritik publik, rekomendasi revisi pasal karet.
Yang keempat, era revisi UU IT 2016 sampai sekarang. Sebenarnya penyempurnaan. Mana proses revisi 2016 laporan tim perumus revisi UU IT Kominfo 2016. Durasi 2 tahun pembahasan dari 2014 sampai 2016. Partisipasinya 30 lebih FGD dengan akademisi, praktisi, civil society. Ada perubahan substantifnya. Pertama yaitu restoratif justice untuk delik aduan. Yang kedua, mediasi wajib sebelum proses hukum. Ketiga, pembatasan penahanan. Keempat, klarifikasi pasal multi tafsir. Selanjutnya, evaluasi pasca revisi penelitian Lembaga Kajian Hukum ITB 2019. Pertama, positif, di mana penurunan 40% kasus pencemaran nama baik. Kedua, negatif, implementasinya belum optimal. Adapun rekomendasinya yaitu capacity building aparat. Yang kelima, perkembangan kelembagaan. Mana instruksi institusi penegak hukum cyber, peta lembaga BSN 2020, Badan Cyber dan Sandi Negara BSN dibentuk 2017 melalui Perpres nomor 53 sampai 2017. Mandat Koordinator Keamanan Cyber Nasional, capaian sertifikat 500 lebih ahli keamanan cyber, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, evolusi 2003 Subdit Cybercrime, 2010 Direktorat Cybercrime, 2020 pengot kapasitas forensik digital. Statik 5.000 lebih kasus tahun 2002. ADICART Indonesia Computer Emerging Response Team, sejarah didirikan 1998 oleh Universitas dan ISP, fungsinya yaitu koordinasi insiden keamanan cyber. Keenam, perkembangan regulasi dan komplementer. Mana kerangka hukum terkini 2023, peta regulasi Kominfo 2023, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, mana proses 10 tahun pembebasan inovasi data protection authority. Setelah itu peraturan pemerintah pendukung. Peraturan pemerintah nomor 71 2019, mana penyelenggaraan sistem elektronik. Kedua, peraturan pemerintah nomor 80 2019, perdagangan melalui sistem elektronik. Setelah itu rancangan regulasi RUU keamanan cyber. Kedua, RUU ekonomi digital. Adapun perbandingan dengan hukum internasional, posisi Indonesia dalam konsep global berdasarkan studi komparatif UNODC atau disebut dengan United Nations Office on Drugs and Crime 2021. Nah, dari aspeknya payung hukum Indonesia UUT 2008-2019, Malaysia Computer Crime AST 1997-2020, Singapura Computer Mission ACT 1993-2017. Yang kedua, data protection. Undang-undang PDP 2020 di Indonesia, Undang-Undang PDP 2022, Malaysia PDP 2010, Singapura PDPA 2012-2020. Selanjutnya, Cyber Security Agency. Indonesia BSSN 2017, Malaysia NACSA 2017, Singapura CSA 2015. Selanjutnya, International Convention. Indonesia Budapest Convention atau sebenarnya aksesi proses, Malaysia Budapest Convention aksesi, Singapura Budapest Convention. Dengan ratifikasi. Selanjutnya, rekomendasi PBB tentang criminal cyberspace. Pertama, International Review of Criminal Policy Manual dengan 6 prinsip dasar, yaitu pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium. Kedua, rumusan ketentuan harus jelas, lex certa. Deskripsi perbuatan harus spesifik. Keempat,
diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Kelima, hanya perbuatan dengan kesenjangan yang di publik. Pelanggaran keenam, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan UU TI di Indonesia. 1999, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36, kedua 2002, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19, ketiga 2022, Undang-Undang TPPU Nomor 15, keempat 2008 UU ITE No 11 Puyung Hukum, kelima 2016 revisi UU ITE Nomor 19. Setelah itu lahirnya rezim hukum baru, mana hukum cyber atau cyber law. Kedua, hukum telematik konvergensi telekomunikasi, media informasi. Ketiga, hukum dunia maya virtual world law. Keempat, hukum mayantara. Setelah itu kebutuhan UU ITE, globalisasi informasi Indonesia bagi masyarakat informasi dunia. Kedua, perubahan bentuk perbuatan hukum, lahirnya bentuk hukum baru. Ketiga, perlindungan kepentingan nasional, kedaulatan digital. Keempat, pencegahan penyalahgunaan atau nilai agama sosial budaya. Setelah itu, asas pemanfaatan TI, pasal 3 UU ITE. Pertama, kepastian hukum. Kedua, manfaat bagi masyarakat. Ketiga, kehati-hatian dalam penggunaan. Keempat, iktikad baik dalam transaksi. Kelima, kebebasan memilih teknologi, netral teknologi. Setelah itu, tujuan pemanfaatan TI, pasal 4 UU ITE. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian. Ketiga, meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Keempat, membuka kesempatan pengembangan pemikiran. Kelima, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Adapun studi kasus dalam perbankan online seperti pertama, fakta masyarakat dan perbankan gunakan IT sebagai tools. Kedua, regulasi sebelum UU ITE tidak komprehensif. Ketiga, pasca UU ITE payung hukum transaksi elektronik. Keempat, contoh mobile banking, internet banking, wallet. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi 3, cybercrime dan cyber law. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.